Tidak semua luka berdarah. Ada luka yang diam-diam tumbuh di dalam hati, berakar dalam dan perlahan mengubah seseorang tanpa ia sadari. Alina adalah seorang wanita muda yang terlihat kuat di mata banyak orang. Ia cerdas, mandiri, dan terbiasa menghadapi hidup sendirian. Namun di balik ketegaran itu, Alina menyimpan luka lama yang tak pernah sembuh sejak masa kecilnya. Ibunya meninggal ketika Alina masih sangat muda. Sejak hari itu, dunia Alina terasa kosong. Rumah yang dulu hangat berubah sunyi. Tak lama kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ratna. Ratna tidak pernah bersikap kasar. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menjalani perannya sebagai istri ayah Alina. Namun bagi Alina, kehadiran Ratna bukanlah pengganti, melainkan pengingat bahwa ibunya telah pergi selamanya. Setiap senyum Ratna terasa palsu. Setiap perhatian terasa dipaksakan. Alina menutup hatinya. Ia belajar untuk tidak berharap, tidak bergantung, dan tidak peduli. Ia tumbuh menjadi pribadi yang keras. Bukan karena ingin, tetapi karena takut terluka lagi. Tanpa disadari, luka itu berubah menjadi amarah. Amarah yang dipendam bertahun-tahun. Amarah yang menunggu waktu untuk meledak. Waktu terus berjalan, dan Alina beranjak dewasa. Ia bekerja keras, mengejar karir, dan menjadi sosok yang dibanggakan banyak orang. Namun kehidupan kembali menguji ketika ayahnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, rumah yang dulu terasa dingin berubah menjadi penuh ketegangan. Ratna kini tinggal bersama Alina. Di usianya yang senja, Ratna sering mengatur dan menegur. Ia menanyakan hal-hal kecil, jam pulang, cara berbicara, hingga urusan rumah tangga. Bagi Ratna, itu adalah bentuk perhatian dan rasa takut ditinggalkan. Namun bagi Alina, itu terasa seperti pengekangan. Setiap teguran dianggap campur tangan. Setiap nasihat dianggap serangan. Alina merasa rumah itu bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat yang menguras emosi. Ia pulang dengan lelah, membawa beban pekerjaan, lalu menghadapi suara yang terus menuntut kesabarannya. Ia tidak pernah benar-benar bicara dari hati ke hati. Ia memilih diam, memendam, dan menumpuk semuanya sendiri. Hari demi hari emosi itu menggunung, tak terlihat tapi siap runtuh kapan saja. Dan Alina tidak tahu bahwa suatu hari nanti gunung amarah itu akan menghancurkan segalanya. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa, namun bagi Alina hari itu adalah puncak dari semua beban yang selama ini ia simpan sendirian. Sejak pagi, masalah di tempat kerja membuat pikirannya kacau. Target yang tak tercapai, tekanan atasan, dan kelelahan fisik membuat emosinya rapuh. Alina pulang dengan langkah berat, berharap rumah memberinya sedikit ketenangan. Namun yang ia dapatkan justru sebaliknya. Di rumah, Ratna menegurnya soal hal sederhana. Nada suaranya terdengar tegas, mungkin karena lelah, mungkin karena khawatir. Tapi di telinga Alina, teguran itu terdengar seperti tuduhan. Percakapan kecil berubah menjadi perdebatan. Perdebatan berubah menjadi teriakan. Kata-kata yang selama ini dipendam akhirnya keluar tanpa kendali. Alina merasa tak lagi didengar, tak lagi dihargai. Amarahnya menutup logika, mengalahkan rasa hormat dan empati. Dalam satu dorongan emosi, Alina mendorong Ratna hingga terjatuh. Dan dalam detik yang paling gelap dalam hidupnya, Alina menendang kepala ibu tirinya. Segalanya terjadi begitu cepat. Begitu kaki Alina menyentuh Ratna, amarah itu langsung lenyap. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Ratna terdiam, tubuhnya tak bergerak, nafasnya melemah. Alina berdiri gemetar. Ia sadar satu detik tadi telah mengubah hidupnya selamanya. Ratna dilarikan ke rumah sakit. Tetangga berdatangan. Suasana rumah dipenuhi bisikan dan tatapan tajam. Alina duduk di sudut ruangan. Pikirannya kosong. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mulai menghantam perlahan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk itu datang. Ratna meninggal dunia akibat cedera serius di kepalanya. Dunia Alina runtuh seketika. Tangisnya pecah. Namun semuanya sudah terlambat. Proses hukum berjalan.
Alina harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman penjara. Namun hukuman itu terasa ringan dibandingkan azab yang ia rasakan di dalam hati. Setiap malam, Alina terbangun dengan mimpi buruk. Wajah Ratna terus hadir dalam ingatannya. Di penjara, Alina bertemu seseorang pembimbing rohani yang berkata dengan tenang, "Tidak semua azab datang dalam bentuk petir atau bencana. Kadang azab itu adalah rasa bersalah yang kita bawa seumur hidup." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari vonis hakim. Alina mulai menyadari satu hal pahit, bukan karena Ratna yang menghancurkan hidupnya, melainkan amarahnya sendiri. Dan dari kesadaran itulah penyesalan Alina benar-benar dimulai. Hari-hari di balik jeruji besi menjadi waktu terpanjang dalam hidup Alina. Di tempat itulah untuk pertama kalinya ia benar-benar sendirian dengan pikirannya sendiri. Tak ada pekerjaan untuk dilari, tak ada amarah untuk dilampiaskan. Yang ada hanyalah ingatan. Setiap malam Alina mengingat wajah Ratna, bukan lagi sebagai ibu tiri yang menyebalkan, melainkan sebagai seorang perempuan tua yang kesepian. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia anggap penting. Makanan yang selalu tersedia di meja, rumah yang tetap rapi, dan doa-doa lirih yang sering Ratna panjatkan diam-diam. Alina menangis, tangisan yang bukan karena marah, melainkan karena sadar. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak pernah mencoba memahami. Ia hanya sibuk melindungi lukanya sendiri, sampai lupa bahwa orang lain juga punya luka. Di penjara, Alina belajar menundukkan egonya. Ia mulai berdoa, merenung, dan memohon ampun, bukan karena hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada hati nuraninya sendiri. Setelah masa hukumannya selesai, Alina keluar sebagai manusia yang berbeda. Ia pulang ke rumah yang kini kosong. Tak ada suara, tak ada teguran, tak ada siapapun. Di sanalah penyesalan itu terasa paling nyata. Namun Alina memilih tidak tenggelam selamanya. Ia mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Ia menjadi relawan pendamping keluarga, berbagi kisah tentang bahaya amarah dan pentingnya pengendalian diri. Dalam setiap kesempatan, Alina selalu berkata dengan suara bergetar, "Kesalahan terbesar dalam hidupku lahir dari satu detik emosi yang tak terkendali." Kini, Alina hidup dengan satu tujuan, agar tak ada lagi keluarga yang hancur karena amarah yang dibiarkan tumbuh. Karena ia tahu penyesalan selalu datang terlambat, dan amarah yang tak ditahan bisa menjadi azab seumur hidup. Setiap manusia pernah marah, namun tidak semua orang mampu mengendalikan amarahnya. Kisah Alina bukanlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika emosi mengalahkan hati nurani. Satu detik kemarahan telah merenggut nyawa. Satu tindakan tanpa kendali telah menghancurkan masa depan. Dan satu penyesalan harus dibayar seumur hidup. Seringkali azab tidak datang dalam bentuk petir dari langit. Ia datang perlahan, dalam bentuk kehilangan, rasa bersalah, dan hati yang tak pernah benar-benar tenang. Jika hari ini kita merasa terluka, marah, atau tidak dipahami, ingatlah satu hal penting. Menahan diri jauh lebih mulia daripada melampiaskan emosi. Tidak semua orang yang menyakiti kita berniat jahat. Kadang mereka hanya tidak pandai menunjukkan kasih sayang. Dan tidak ada luka masa lalu yang pantah dibalas dengan kekerasan. Semoga kisah ini mengingatkan bagi kita semua, jaga lisan, jaga emosi, dan jaga hati. Karena sekali semuanya terlepas, tak ada waktu yang bisa diputar kembali. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bagikan agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Karena bisa jadi kisah Alina adalah peringatan agar hidup kita tidak berakhir dengan penyesalan yang sama. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.